Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Yeni. Hari ini Ustazah Yeni akan bercerita tentang binatang yang namanya tercatat di dalam Al-Quran. Ayo, kemarin teman-teman sudah pernah lihat juga kan video yang sebelumnya, binatang yang namanya juga disebut di dalam Al-Quran, yaitu binatang lebah. Nah, hari ini Ustazah Yeni akan bercerita tentang binatang yang hidup di air, berbadan besar, ya, namanya tercatat di dalam Al-Quran. Namanya ikan paus. Kita ulang ya teman-teman, ikan paus. Nah, yuk kita dengar ceritanya tentang Nabi Yunus alaihi salam dengan seekor ikan paus. Nabi Yunus alaihi salam ketika masih kecil sudah terkenal dengan sifatnya yang baik, teman. Nah, ketika sudah dewasa, Nabi Yunus pun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Yunus dia diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan agama tauhid kepada kaum Ninawa, teman-teman. Nah, kaum Ninawa ini mereka tidak percaya kepada Allah, teman-teman. Mereka tidak beriman kepada Allah. Lantas, apa yang mereka sembah? Ternyata kaum Ninawa itu menyembah patung atau berhala. Kaum Ninawa itu mereka berdoa berhala ini, teman-teman. Padahal seharusnya kita memintanya sama siapa ya, teman-teman? Kepada Allah. Benar. Dengan sabar, dengan ikhlas, Nabi Yunus terus mengajak kaum Ninawa ini untuk meninggalkan berhala tadi, teman-teman, untuk percaya kepada Allah. Untuk teman-teman, kaum Ninawa itu tidak mendengarkan Nabi Yunus, hingga akhirnya Nabi Yunus itu dia sedih, marah, teman-teman, karena kaum Ninawa semakin banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak soleh, teman. Karena melihat kejahatan semakin banyak yang dilakukan oleh kaum Ninawa, Nabi Yunus tadi akhirnya marah, teman-teman. Akhirnya Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa, "Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya jika kalian tidak beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan azab kepada kalian." Dengan sombong menjawab kata-kata Nabi Yunus, "Hai Yunus, kalau memang ada azab dari Allah, mana dia? Kapan turunnya?" Dengan sedih, dengan marah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Ninawa, teman-teman. Nah, sesuai janji Allah tadi ya, teman-teman, akhirnya kaum Ninawa tadi yang tidak percaya kepada Allah tadi diberikan azab oleh Allah. Akhirnya kaum Ninawa itu mereka sadar, teman-teman, kemudian bertobat, berdoa kepada Allah, teman-teman. "Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kami tobat ya Allah, kami menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata Nabi Yunus ya Allah." Begitulah doa-doa mereka, teman-teman. Nah, Allah melihat doa-doa kaum Ninawa tadi tulus, taubatnya tulus, akhirnya Allah menghilangkan azabnya, teman-teman. Kita lanjut kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus terus saja pergi sampai di sebuah pinggiran pantai. Nabi Yunus melihat ada kapal di situ. Akhirnya Nabi Yunus naik ke dalam kapal itu.
Nah, ketika di tengah laut teman-teman, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus tadi oleng teman-teman, sehingga nakodanya memberhentikan kapalnya. Akhirnya nakoda tadi mengumpulkan semua orang yang ada di dalam kapal. Kata nakodanya, sepertinya angin kita mungkin terlalu berat bebannya. Bagaimana kalau kita buang saja barang-barang yang ada di kapal kita supaya kapal kita tidak tenggelam, kata nakodanya. Akhirnya mereka membuang semua barang-barang yang ada di kapal, teman, supaya kapalnya lebih ringan. Setelah mereka membuang barang-barang mereka ke dalam laut, nah, ternyata kapalnya tetap masih oleng teman-teman, tetap masih mau tenggelam. Nakodanya juga bingung, wah kenapa ya? Lalu mereka berkumpul lagi. Nah, sekarang kita undi, kata nakodanya. Kita undi, siapa yang namanya keluar, dia yang menceburkan dirinya ke dalam laut, kata nakodanya. Oke, akhirnya mereka mengambil undian. Setelah dilihat, ternyata nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam, teman-teman. Nakoda tidak mau menceburkan Nabi Yunus ke dalam laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, teman-teman. Cabut undian lagi. Sampai akhirnya diulang sampai 3 kali pengundiannya. Tetap saja Nabi Yunus alaihi salam yang namanya keluar untuk menceburkan diri ke laut, teman-teman. Dengan berat hati, teman-teman, Nabi Yunus akhirnya melepas jubahnya, kemudian menceburkan dirinya ke dalam laut. Nah, pada saat itu dengan perintah Allah, ikan paus diperintahkan oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus, ya, tanpa melukai dagingnya, tanpa mematahkan tulang Nabi Yunus, teman. Setelah Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merenung, menyesal meninggalkan kaum Ninawa tadi, teman-teman. Akhirnya teman-teman, Nabi Yunus pun berdoa, teman-teman. Doanya teman-teman begini, kata Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dia doa Nabi Yunus. Akhirnya dengan perintah Allah lagi, ikan paus diperintahkan untuk memuntahkan atau mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tadi, teman-teman. Akhirnya Nabi Yunus kembali lagi ke kaum Ninawa yang tadi ditinggalkannya. Nah, setelah berkumpul dengan kaum Ninawa, teman-teman, ternyata kaum Ninawa tadi benar-benar sudah bertobat. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan sukaria. Mereka bersama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempercayai bahwa yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian teman-teman cerita tentang ikan paus, teman-teman. Itu saja dari Ustazah Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum